yang ngaji fikih sistemnya kelompok-kelompok. Itu nanti setelah duhur, setelah kajian itu teratak itu disingkirkan, dibersihkan. Nanti sistemnya pakai kelompok-kelompok. Semua santri wajib untuk ada depan sini. Semua santri yang fikih wajib membuat makna. Semua yang ngaji fikih wajib membuat makna. Dan harapan saya yang ngaji fikih anunya dikecilkan ekonya. Yang ngaji fikih harapan saya usahakan menabung untuk beli laptop. Nanti sistem ngajinya sistemnya pakai laptop, tidak pakai kitab. Dan harus bisa membuka kamus lewat laptop. Semua tulisan-tulisan lewat laptop semua. Ini harus ini. Dan yang ngaji fikih harus paham IT. Harus bisa memblokir. Harus bisa menyadap. Nanti mohon untuk Ustadz Salik ngajarin. Jadi nanti harapan saya, seumpamanya di media sosial itu ada. Assalamualaikum. Dari mana? Dari Malang. Jadi nanti seumpamanya di media sosial ada berita-berita jelek tentang pondok pesantren, maka yang ngaji fikih wajib mampu untuk memblokir situs-situs media sosial. Kalau ada seorang kiai atau seorang ustadz beritanya jelek di media sosial, yang ngaji fikih wajib untuk membersihkan semua berita-berita jelek. Dan yang ngaji fikih saya wajibkan untuk punya YouTube semua, membuat kajian-kajian di YouTube, dan wajib punya web, membuat artikel-artikel di Google, meliputi mengumpulkan, nanti kita jadwal mengumpulkan sejarah-sejarah para kiai-kiai, prestasi-prestasi santri, berita-berita yang baik di pondok-pondok pesantren. Nanti sistemnya diupload. Kamu tidak harus datang ke sarang, menjelajah di Google pun bisa. Kamu tidak harus ke Lirboyo, menjelajah di Google pun bisa. Kamu tidak harus ke Sidogiri, tidak harus ke Ploso, tidak harus ke Banyuwangi, tidak harus ke Banten, tidak harus ke sana-sana. Cukup kamu mengetahui itu. Lebih-lebih untuk meneliti biografi para ulama. Ini harapan saya seperti itu, sehingga para wali santri dimanapun Anda berada, kalau putra putri panjenengan pengen cepat, memang caranya seperti ini. Coba toh, ini ada dua santri, ini Ipet, ini Umar, ini Apet nggak pakai HP, Apet pakai kertas sama pen. Si Umar ini pakai HP. Kemudian saya bilang gini, 95.878 kali 7.535. Ini tak suruh cepet-cepetan. Ini Ipet ini kalah dia. Akan dikalahkan sama si Umar membawa HP. Akan kalah. Ini tidak cuma itu saja. Orang itu kalau kajiannya pakai HP, manfaatnya besar, Kang. Saat ini di pondok-pondok pesantren baru suudon, paham suudon? Prasangka jelek dengan HP. Jadi kiai sak pengurusnya itu prasangka jelek dengan HP. Pada akhirnya HP mengalami kena nasib buruk. Kalau ada santri HP disita, kemudian dihancurkan, kemudian dibakar, bahkan ada yang dibuang. Subhanallah. Itu nasibnya kalau di suudoni seperti itu. Seperti mbak-mbak kalau suudon karo sama sampean. Mbak ngerti tauhid tok sing dibayangno silite coba. Bayangno silite, bayangno wajahe yang tampan. Gitu. Orang itu kalau mikirnya jelek toh, pada akhirnya dia akan mendapatkan kejelekan.
Tapi kalau mikirnya baik akan mendapatkan kebaikan. Seumpamanya toh ada santri yang menyalahgunakan HP semisal. Kan ada IT. Bisa dikondisikan. Bisa dikondisikan. Mungkin lewat diblokir atau melewat dipantau. Satu HP mampu memantau berapa HP, Ustaz? Satu HP mampu menyadap berapa HP? Berapa? Enggak terbatas ya, bisa ngecek semua ya. Kan gitu. Jadi kalau satu HP saja bisa menjangkau semuanya, ngapain pusing-pusing? Aduh Ustaz, santri saya itu kalau megang HP nyampe malam itu nggak tidur, pegang HP terus. HP kan bisa dimatikan. Kalau di sini mulai jam berapa mati? 9. Jam 9. Jam 9 nyampe jam 5 dimatikan. Itu khusus yang mondok. Kalau yang kursus jangan. Kursus kan waktunya terjangkau, terbatas. Setorannya ya nyampe jam 1, jam 2, jam 3 gitu ya. Adapun mereka malah dolanan HP terus, main HP terus, kesalahan dia. Rugi dia, yang untung saya. Mondok di sini 40 hari 1.500.000 kok. Rugi dia. Enggak sungguh-sungguh rugi. Yang untung saya. Itu lampunya masih hidup. Perhatikan. Orang itu kalau kajian pakai HP itu enak. Semisal kamu saat ini ngantuk kamu. Kelihatannya sih melek kelihatannya, tapi hatinya sedang tidur. Ini nanti kamu bisa ngecek kajian saya setelah nanti istirahat. Setelah istirahat bisa ngecek tadi Ustaz ngaji apa, ini bisa. Lagi pula kalau pakai HP ini subhanallah, keistimewaan yang luar biasa. Insya Allah 5 tahun yang akan datang atau 10 yang akan datang, pondok-pondok pesantren yang tidak mau menerapkan sistem pendidikannya pakai digital, pakai teknologi, pakai HP akan ditinggalkan sama santri. Wes kalau nggak percaya buktikan. Kamu itu akan menghadapi zaman yang zamannya manusianya beda. Kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan virus corona, walaupun itu adalah rekayasa negara lain, rekayasa dunia internasional, tapi itu kehendak Allah itu. Itu kehendak Allah itu. Anak-anak kecil senang main game, itu kehendak Allah itu. Fa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah berkehendak pasti terjadi. Salon itu bisa hidup enggak? Hidup. Hadapkan sini. Kuping saya ini dekling satu. Dengar ini doang. Lah. Jadi gitu. Jadi harapan saya sampeyan aktif di media sosial, aktif di HP untuk kebaikan. Yang jelek jangan. Kita ini punya akal loh. Yang jelek jangan ditonton, yang baik ditonton. Yang jelek jangan ditonton, yang baik ditonton. Kalau bisa itu coba dikondisikan dengan maksimal. Dikondisikan yang maksimal, yang hebat itu loh. Harapan saya panjenengan setiap hari setoran minimal 3 kali, minim. Kalau bisa sih 7 kali, kalau bisa. Tadi 3 kali ya. Setoran arba'in nanti ya. Sudah diberi diberi ini sudah. Udah ya. Nanti kitab yang lain menyusul ya. Jadi mohon untuk santri-santri baru setiap hari setoran 3 kali. Kemudian usahakan setiap santri ini dikelompok 5 gitu. Baik yang nahwu ataupun yang fikih. Tujuannya adalah orang 5 ini nanti ada 1 orang yang menjadi pemimpin. Yang mereka yang mengkoordinir. Jadi setiap 5 orang satu pemimpin. Dikoordinir yang bagus. Jadi kadang-kadang ada beberapa santri yang baru itu nggak paham cara setorannya bagaimana. Setorannya meliputi 1 hafalan, kirimkan di media sosial. Itu hafalannya kan banyak yang keliru.
orangnya udah dewasa. Kadang-kadang yang dewasa malah keliru. Bapak-bapak itu kalau ngapalan sering keliru. Nah, kenapa Ustadz nggak mengingatkan? Biar diingatkan sama Allah. Dan dewasa. Nanti kalau saya ingatkan terus orangnya mutung nanti buanteng susah ini salah terus. Tapi kalau nggak saya ingatkan kan wah bener terus apalan gue padahal salah KB. Jadi yang mengingatkan nanti pemimpinnya. Pemimpinnya itu yang mengingatkan. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Arba'in ini karya tulis yang tidak terduga, karya tulis yang tidak dirancang. Arba'in ini karya tulis yang enggak dirancang. Jadi kami mengajarkan ini udah dari tahun 2003 atau 2002. Saya ingat saya sih 2003. Tapi santri-santri yang pernah mondok di sini bilangnya 2002 katanya. Saya ingat saya 2003 bulan Februari. Itu santri-santri udah saya ajarin ini, tapi berbentuk hafalan, tidak berbentuk kitab, tidak. Jadi hafalan tak sampaikan, saya hafal, jadi saya terangkan terus gitu. Itu enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, non stop selama nyampe sekarang. Sekitar 20 tahun. Jadi ini udah lama ini. Selama 20 tahun. Cuma berkembang biak di media sosial baru 1 tahun yang lalu. Baru 1 tahun yang lalu. Sebelum itu tidak. Karena di waktu itu tahun 2002-2003 belum ada HP. Seumpamanya ada, itu yang bawa itu orang-orang kaya. Wong nomor di waktu itu harganya 1 juta. HP ini gede gitu, gawe nyawat maling klenger. HP Nokia gitu. Orang Android, HP ini gede itu 3 juta harganya di waktu itu. Jadi yang punya ini orang-orang tertentu. Jadi belum ada di waktu itu. Baru kemarin sekitar 1 tahun baru berkembang di media sosial. Dan ini yang memberi nama tidak saya. Yang memberi nama ini beliau yang mengukir sejarah perkembangan Arba'in. Bahkan beliau adalah yang membuat grup Yakutun Nafis. Beliau adalah Kiai Hermansyah dari Medan. Ayahnya Asiyah. Itu yang yang membukukan, yang membuat PDF. Saya nggak bisa membuat PDF kok. Sampai sekarang saya buat PDF itu nggak bisa. Lu panjenengan mengembangkan sistem ngaji digital, kok jadi lucu? Ya memang dunia memang seperti ini. Dunia memang seperti ini. Kadang-kadang orangnya goblok malah ngalim, saya ngalim malah goblok. Jadi saya ini justru saya itu nggak paham digital sama sekali ya. Mau memblokir juga saya nggak paham. Jadi apa itu? Kemudian yang menulis ini pertama kali yang nulis itu istri saya. Ada undangan kajian kajian metode Nahwu Sorof Lughot cepat di Kabupaten Kebumen atas undangan seorang ketua MUI. Di waktu itu beliau datang ke sini, namanya Romo Yai Sodik yang punya pondok pesantren Al Ihsan kalau nggak salah. Itu sudah lama itu. Mungkin sudah 10 tahun yang lalu. Beliaulah satu-satunya orang yang pernah memanggil saya datang di Kabupaten Kebumen untuk menyampaikan materi. Belum ada namanya, belum ada nama. Yang nulis adalah istriku. Saya nggak nulis. Saya dari dulu sampai sekarang nggak nulis. Istri saya yang nulis, dibantu sama santri-santri. Saya konser di sana. Setelah itu, alhamdulillah, sana tidak bisa mengembangkan. Karena ini metode yang sulit di waktu itu. Kemudian di beberapa teman media sosial menginginkan agar ditulis. Kemudian saya tulis pakai tulisan tangan saya. Setelah saya tulis pakai tangan saya, terus dibuatkan PDF sama Ustadz Hermansyah di Medan. Setelah itu Allah berkehendak lain. Semua orang minta dituliskan di komputer.
Tapi berhubung saya nggak bisa komputer, sehingga pada akhirnya ada teman media sosial, orang Cirebon atau orang mana itu, menuliskan Arba'in ini lewat komputer. Tapi beliau ini orang tenanan. Kemudian hadir orang yang paling ganteng se-Kabupaten Lombok. Beliau menuliskan lewat apa itu Arba'in lewat komputer. Saat itulah Allah mengambil tulisan saya, tak cari nggak ketemu. Jadi tulisan Arba'in yang asli tulisan saya hilang. Wallahu alam, apa di gua sama Ustadz Nadi atau gimana saya nggak ngerti saya. Yang pasti hilang. Saya nggak ketemunya sampai sekarang. Saya cari nggak bisa ketemukan. Pada akhirnya Ustadz Nadi lah yang mengumpulkan dan menulis Al-Arba'in ini dari awal nyeting nyampe diberi fotonya orang paling ganteng sak kamar saya. Kemudian menata semuanya. Subhanallah, ini sebuah jerih payah yang luar biasa karena beliau ini nulis ini salahnya ini mengganti ini insya Allah 100 kali lebih ya. Alhamdulillah beliau nggak putus asa. Sampai sekarang nggak putus asa. Semoga Allah memanjangkan umur beliau. Semoga beliau semakin alim. Semoga beliau bisa mengembangkan Arba'in di Solo Tigo. Ini nanti insya Allah kalau nggak ada udur mungkin bulan Syawal Ustaz. Siap. Insya Allah. Saya minta 100 orang. 100 orang siap. Apa 5 orang dulu diawali Ramadan ini? Berani nggak? Manut, Yai. Jadi 5 orang tapat di sana dan nanti Syawal baru kirimin orang 100. Ya, nanti diistikharoi. Nanti kalau Ramadan tapat di sana, tapat di sana. Kalau Ramadan belum berani ya Syawal gitu. Kalau untuk konser memang butuh banyak orang jadi lebih semarak. Oh gitu. Nanti Ustadz Nadi biar mengembangkan di sana. Harapan saya santri ini semuanya harus siap semua. Nggak boleh tidak. Kalau saya pengen mengirimkan orang, sama harus siap, harus sungguh-sungguh. Makanya usahakan nanti sistemnya itu tahu sambil menerangkan. Setiap kali tak suruh maju menerangkan kamu. Harus bisa mahir maksimal. Gitu. Ini metode ini tuh sedikit jangan lihat. Sedikit. Cuman satu kata. Barang siapa yang hafal kata itu, selesailah dia menguasai Arba'in. Cuman kalimat doang. Cuman kalimat pokoknya udahlah kalau sampean hafal kalimat beres. Apa kalimat? Udahlah katam. Boyong. Kawin. Udah cuman itu doang. Cuman bakas kalimat. Kok nyampe ada yang nggak bisa lah kenemenen. Santri yang tidur melulu nggak pernah ikut ngaji saja bisa. Apa kalimat? Yang satu. Jadi yang biasa bakas itu cuman kalimat ucapan yang satu di satu halaman ini doang. Di satu halaman ini saja, tidak ada yang lain. Ini. Ustaz, jamnya taruh situ Ustaz, biar bisa saya lihat. Taruh di situ. Ini itu. Kalimah itu, ini memang kami sengaja sistem menerangkannya itu saya tidak menerangkan tentang kalam. Sebab seumpamanya toh santri nggak paham kalam itu nggak jadi masalah. Kamu nggak paham kalam itu tetap bisa baca kitab kuning. Kalau nggak percaya bukti ini. Mereka mengatakan kalam adalah apa itu lafaz yang tersusun rumang samu sing gak tersusun yo ora iso diarani kalam. Dul, menurut rumah samu iso diarani kalam. Nggak bisa Ustaz. Nyatanya dipanggil dul. Nopo. Nyatanya dia gitu. Jadi yang asli tidak harus tersusun juga. Lafaz yang tersusun. Nah,
lafaz yang tersusun serta berfaedah dengan menggunakan bahasa Arab. Sebagian ulama mengatakan dengan disengaja. Artinya seumpamanya kamu nggak paham kalam itu nggak jadi masalah. Yang penting kamu paham kalimah. Apa kalimah? Ucapan yang satu. Kalimah itu adalah ucapan yang satu. Sebagaimana orang mengucapkan lafaz Allah. Jadi kalimah yang benar-benar kalimah itu ya Allah itu. Hah? Kalimah yang benar-benar kalimah adalah Allah. Sebagaimana yang disuarakan oleh semua manusia di saat mereka dilahirkan. Semua orang kalau dilahirkan mesti memanggil Allah. Itu artinya Allah. Hah? Mereka menangis, suaranya itu yang ahli memanggil Allah itu. Jadi kata fa'lam annahu, fa'lam ketahui, annahu teman sedunia Allah. Jadi Allahu. Jadi jebang bayi menangis merintih, itu yang asli memanggil asmani Allah. Jadi itu namanya kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu kalimat yang jumlahnya cuma ada satu saja, yaitu Allah. Apa kalimat? Ucapan yang satu, sebagaimana satunya kita mengucapkan lafaz Allah. Lafaz Allah, dan Allah adalah segala-galanya. Barang siapa yang selalu berta'aluk, barang siapa, coba ekonya dia loh di indik. Barang siapa yang selalu mengistiqomahkan Allah di dalam kolbunya, selalu menghadirkan Allah di semua aktivitasnya, udah selesai pokoknya. Makanya yang terpenting itu kalimat tauhid itu Allah. Jadi kamu harus menguasai kalimat dulu. Apa kalimat? Ucapan yang satu. Paham ya? Awas nih. Masa enggak paham? Cuman kalimat doang.